Ya, balik lagi bersama aku Tane, host RJ Setia dalam program Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Nah, kali ini kita akan membahas seputar veneer gigi nih. Mungkin banyak banget nih sobat-sobat yang tahu veneer gigi tuh biasanya identik dengan memutihkan atau mutihin gigi. Tapi itu kan hanya opini atau pengetahuan sementara aja ya. Nah, kali ini kita akan berbicara langsung dengan spesialis gigi tentunya yang sudah kompeten. Dalam acara kali ini kita sudah ada di Dental District Clinic. Nah, bersama dengan Dokter Ajrina Faustin Izati. Nah, ini dia dokternya nih. Gimana dokter, apa kabarnya? Baik. Oke dokter, tadi kan aku udah berbicara sedikit nih tentang veneer. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit untuk RJ Setia nih, apa sih veneer tuh dokter? Jadi veneer itu termasuk ke salah satu prosedur penambalan gigi. Nah, tapi selain kan emang awamnya orang-orang tahu veneer tuh kalau misalkan pengen giginya lebih putih aja Mhm. gitu. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Jadi veneer itu kita rekomendasikan dan kita lakukan apabila satu giginya memang sudah berlubang besar dan tidak bisa ditambal biasa. Terutama ini veneer tuh untuk gigi depan, jadi lubang di gigi depan. Kemudian apabila ada diskolorasi atau warna giginya memang ada perubahan seperti agak kekuningan atau bahkan ada stain coklat yang tidak bisa hilang. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki kontur gigi. Jadi karena kan ada aja nih anatomi gigi atau bentuk gigi yang lebih kecil dari normalnya. Nah, itu biasa kita perbaiki dengan veneer atau bisa juga memperbaiki posisi gigi. Jadi misalkan ada gigi yang agak terlalu miring atau terlalu mundur atau gimana, itu tuh selain dibantu dengan orto atau behel, itu juga bisa dibantu dengan veneer sampai tahap tertentu kayak gitu. Oh, nah Sobat RJ Setia, jadi kita tahu nih sekarang bahwasannya veneer itu bukan cuman untuk memutihkan gigi. Nah, ini ilmu baru juga nih kalau mungkin kita searching-searching atau cuman sekedar tahu dari informasi yang belum akurat, mungkin kan kita taunya tadi ya dokter ya, itu ternyata banyak manfaatnya bukan cuman untuk memutihkan tapi juga untuk memperbaiki struktur gigi selain daripada orto tadi ya dokter. Iya. Nah, berbicara dengan veneer nih dokter, biasanya kan kalau kayak influencer atau para artis itu kan biasanya Mhm. penampilannya itu nomor satu ya dokter. Iya. Mungkin dari dokter ada nggak sih tips and trick gimana caranya untuk menjaga si veneer ini tetap bagus atau tetap rapi? Oke. Jadi, veneer sendiri itu tuh ada 2, veneer yang direct atau indirect. Atau yang direct ini biasa kita sebut instant veneer yang bisa langsung dalam satu kali pertemuan itu jadi. Kalau yang indirect itu biasanya kita bikin dulu di lab. Nah, untuk kedua veneer ini, jadi kalau untuk veneer direct sendiri ketahanannya tuh bisa sampai 4 sampai 6 tahun sebenarnya. Untuk yang indirect itu lebih lama lagi, bisa 10 sampai 15 tahun. Tapi Wow. kenapa kadang suka pada lebih cepat dari itu kembali lagi ke pasiennya, harus dijaga kebersihan rongga mulutnya, habis itu juga harus lebih hati-hati lagi ketika makan ataupun beraktivitas. Kadang tuh suka jatuh, jadi kalau misalkan kita jatuh atau terbentur tuh gigi depan kita adalah gigi yang paling maju. Jadi dia Mmm, adalah yang memang paling rentan untuk patah, kayak oke. gitu. Terus juga kalau misalkan kita gigit makanan kan pasti pakai gigi depan. Tapi kadang kan agak suka zonk ya, dapat Mhm, kayak lagi makan kerupuk tiba-tiba dapat yang bagian yang keras keras. banget, tiba-tiba patah, kayak gitu. Jadi tetap cara menjaganya ya dari cara makan, terus juga harus berhati-hati, dan yang paling terutama sih itu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dari sikat gigi dan lain-lainnya itu. Oke, nah Sobat Setia RJ nih jangan kemana-mana harus tonton sampai habis karena kita akan spill-spill beberapa diskon yang mungkin bisa Sobat RJ klaim nih diskonnya untuk di Dental District Clinic ini. By the way nih dokter, di mana sih Dental District Clinic ini? Kalau misalkan Dental District itu kita berada di Pollux Mall Cikarang, tepatnya di dekat exit tol Cikarang Barat. Tuh nggak jauh, cuman beberapa meter tinggal putar balik aja. Kita ada di lantai 1.
Eee, iya, di lantai 1, tepatnya ada di sebelah Miniso dan di sebelah Sport Station. Oke, nah jadi teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya udah dapat claim voucher-nya bisa langsung didatangin di Dental District Clinic yang ada di Pollux Mall Cikarang. Nah, by the way nih dokter ngomong-ngomongin soal diskon, pasti kan sebelum tahap veneer ada yang namanya scaling nih ya dokter. Aku pernah juga ngalamin namanya takut untuk ke dokter gigi. Saran dari dokter untuk RJ Setia ini, apa sih dokter kira-kira baiknya scaling atau cek rutin ke dokter gigi itu berapa bulan sekali? Kalau misalkan untuk periksa ke dokter gigi itu anjurannya 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan sekali. Nah, ketika periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali itu nggak selalu memang anjuran untuk scaling itu juga 6 bulan sekali, sama. Tapi ketika diperiksa ke dokter gigi ternyata memang belum perlu untuk scaling, misalkan, ternyata sikat giginya di rumah sudah benar, bersih, pakai alat bantu yang lain, kayak benang gigi dan segala macamnya, jadi benar-benar oke, nggak ada karies atau gigi yang berlubang, terus juga karangnya juga nggak ada, gusinya sehat, itu ya sudah nggak perlu dilakukan perawatan, hanya konsultasi aja. Jadi untuk teman-teman yang masih suka takut ke dokter gigi, takut ada banyak tindakan, sebenarnya semakin cepat ke dokter gigi, terus juga rutin kontrol, itu tindakannya akan lebih berkurang, kayak gitu. Nah ini menarik nih ya, Sobat Setia RJ. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih dokter spill-spill diskon-diskon yang ada di distrik klinik ini? Oke, kalau misalkan di Dental District, jadi yang pertama kita lagi ada promo Crazy Sale. Jadi beberapa perawatan itu kita sale-nya besar-besaran, kayak contohnya tambal untuk gigi belakang maupun gigi depan itu kita start from 200.000 aja. Kemudian untuk scaling atau pembersihan karang gigi kita juga ada di harga 250. Kemudian untuk pencabutan gigi dewasa maupun anak itu juga kita lagi diskon di harga 300. Terus juga ada nih yang treatment yang agak lumayan pricey itu kita di bleaching, kita lagi ada promo 750 per rahang. Kemudian pencabutan gigi bungsu kan itu biasanya harganya mahal, kita lagi ada di Crazy Sale juga lagi diskon di 2 juta, kayak gitu. Wah ini sangat menarik nih Sobat Setia RJ. By the way tadi sempat ngomongin gigi bungsu ya dokter. Nah gigi bungsu itu kira-kira nih menurut dokter atau sepengalaman dokter, itu bahaya nggak sih dok kalau misalnya kita yang nggak tahu itu suka iseng gitu kayak misalnya kita copotin sendiri atau kayak bahayanya tuh apa sih dokter? Kalau gigi bungsu itu jadi yang pertama gigi bungsu itu apa gitu ya kan kadang suka nggak tahu gigi bungsu itu gigi geraham ketiga yang tumbuh setelah kita usia dewasa. Jadi biasanya 17 tahun ke atas. Tapi ada juga di beberapa orang yang nggak tumbuh. Nah, karena kita tuh orang Indonesia rahangnya kebanyakan kecil, jadi banyak banget gigi bungsu kita yang tumbuh tempatnya kurang. Kalau tempatnya kurang, mereka kadang mendem, nggak bisa numbuh, atau mereka tumbuh tapi miring gitu karena nggak ada tempatnya. Nah, di kasus seperti itulah yang suka bikin sakit, mengganggu, apalagi kalau dia udah tumbuh sebagian, biasanya tuh gusinya juga jadi sakit, jadi suka kita mainin juga. Iya. Terus habis itu jadi berlubang, karena kalau sikat gigi suka nggak nyampe sampai belakang. Di kondisi seperti itulah harus dicabut. Terus juga banyak kan yang takut, bahaya nggak sih? Iya, Kalau betul. dibiarin bahaya nggak dok? Kalau dicabut juga bahaya nggak dok? Apalagi suka banyak yang komen masalah cabut gigi sampai ke mata atau kemana Oh kayak gitu. iya itu. Nah, kalau misalkan nggak sudah menjadi masalah dan nggak dicabut, nanti malah panjang lagi nambah masalahnya. Dari gigi itu berlubang, nanti gigi depannya berlubang, nanti gusinya sakit, makin macam-macam kayak gitu. Belum lagi kalau sampai infeksi dan bengkak. Kalau misalkan untuk dicabut, nggak bahaya selama pasien itu jujur ke kita, dia ada kondisi tertentu nggak yang bisa menyebabkan
komplikasi ketika cabut gigi, itu aja sih. Kalau misalkan kita sehat kondisinya, dalam kondisi yang fit juga saat pencabutan gigi itu, insya Allah nggak bahaya. Oke, thank you banget nih. Nah, Sobat Setia RJ Pro, ini kan sudah banyak banget nih informasi dan seputar kesehatan gigi. Ternyata dari Dental District Clinic juga menyediakan diskon atau promo-promo yang menarik. Apalagi salah satunya tadi ada veneer, kemudian ada scaling, dan yang paling berkesan sih menurut aku cabut gigi bungsu ya. Karena di beberapa teman-teman itu memang lagi ngalamin struggle banget Iya, untuk di gigi di bungsu. usia-usia sekarang emang biasa masalah ada di belakang, di gigi Bener sih. bungsu. Aku sempet ngalamin juga sih dokter, cuman mungkin dia malu-malu kayaknya ya, jadi nggak jadi tumbuh nih. Ah, Itu sempat dirasakan agak susah mangap ya ternyata, iya. susah ngapa-ngapain lah. Nah, mumpung lagi ada promonya nih ya Sobat Setia RJ Pro, jadi buruan langsung aja datangin ke Dental District Clinic di Pollux Mall Cikarang. Nah, last but not least nih teman-teman, kalau misalnya kita tadi udah dapetin diskon dan promonya, sekarang kita cari tahu nih tips and trick gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tentunya dari dokter yang cantik ini nih. Gimana sih dokter caranya menjaga kesehatan gigi biar tetap sehat dan tentunya rapi ya dokter? Yang pertama sih yang udah pasti semua orang tahu, sikat gigi. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Boleh lebih sering dari itu nggak? Boleh, tapi juga jangan terlalu sering. Apalagi kalau sikat giginya masih yang kencang banget atau keras banget. Itu bisa bikin giginya lama-lama terkikis kayak gitu. Nah, jadi 2 kali sehari itu cukup. Waktunya yang penting. Yang penting setelah makan. Jadi setelah sarapan dan juga setelah makanan terakhir ketika sebelum tidur. Jadi jangan habis makan malam tapi sebelum tidur masih ngemil lagi. Nah, itu harus sikat gigi lagi. Kemudian cara sikat giginya sih juga harus yang benar. Jadi kadang tuh suka ada keluhan, saya udah sering sikat gigi kok, sikat gigi saya rajin 2 kali sehari, bahkan kadang 3 kali sehari, tapi kok masih aja bolong, masih aja ada karang. Biasanya karena teknik sikat giginya belum benar. Jadi teknik sikat gigi yang benar itu yang penting bulu sikat giginya juga harus kena ke gusi, jadi membersihkan sela-sela gusi, terus nggak perlu terlalu kenceng, digetarin aja atau digerakkan maju kanan kiri gitu, terus dicongkel atau seperti disapu ke permukaan luar kayak gitu. Nah, kemudian juga pemilihan dari sikat giginya itu juga harus yang baik, bulu sikatnya yang lembut atau ultra soft. Kemudian juga kepala sikatnya tuh jangan yang terlalu besar, jadi supaya itu harus sampai belakang. Apalagi kalau misalkan udah ada gigi bungsunya nih, gigi bungsunya itu harus sampai kena, karena biasanya itu yang sering kelupaan disikat. Kemudian pakai alat bantu lain selain sikat gigi, terutama adalah benang gigi atau dental floss, itu penting banget, apalagi kalau sudah ada tambalan atau sudah menggunakan veneer. Karena biasanya makanan itu suka nyangkut di sela-sela, nggak kebersih. Pakai sikat gigi, pakai benang gigi itu membantu banget kayak gitu. Terus juga biasa ini sih kalau misalkan keluhan dari bau mulut itu selain dari sikat gigi dan makanan yang menempel di gigi, biasanya sisa makanan tuh nempel di lidah. Jadi lidah juga harus dibersihin pakai sikat lidah kayak gitu. Wah, ini menarik sekali nih. Mungkin kalau biasanya teman-teman tahu membersihkan gigi aja cukup, ternyata enggak ya. Tapi juga pentingnya ngecek kesehatan gigi dan mulut selama 2 kali dalam setahun ya dokter ya, Iya. atau per 6 bulan sekali. Nah, untuk Sobat Setia RJ Pro nih, jadi buat teman-teman yang mau dapetin promo dan diskon langsung aja buruan datang ke Dental District Clinic di Pollux Mall. Nah, untuk itu terima kasih sekali nih Dokter Ajrina Iya, ya makasih juga. telah bincang-bincang bersama RJ Pro dan bersama Tane dalam segmen khusus kali ini. Senyum putih bertahan lama dengan veneer gigi. Nah, buat sobat-sobat yang masih kebingungan atau yang masih kepo nih, boleh banget langsung aja tanyain ke dokter cantik Dokter Ajrina di Pollux Mall, tepatnya di Dental District Clinic. Tentunya terima kasih sekali lagi buat seluruh sobat setia RJ Pro dalam program Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Salam dari Tane dan sampai jumpa ke segmen berikutnya. Bye-bye.